Barokahnya kedua orang tua, barokahnya mertua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Allah limpahkan kepada kita dan juga keluarga dan anak cucu kita. Dengan sebab itu semua, sehingga kita dan keluarga menjadi keluarga yang selamat di dunia, selamat di akhirat, dan juga sukses di dunia, sukses pula di akhirat. Al-Fatihah. Jamaah setiap malam minggu datang ke sini bukan untuk mendengarkan ceramah. Betul? Bukan untuk dengarkan pidato, tapi datang niat ngaji ilahi anta maksudi. Betul gitu ya? Kalau pidato tuh gampang. Banyak sekarang buku-buku pidato itu. Kalau cuma pintar ngomong tuh gampang, ya. Tapi praktek itu lebih utama ketimbang cuma ngomong, ya. Karena perbuatan itu lebih utama ketimbang cuma lisanul hal min lisanil maqal. Betul enggak? Perbuatan itu lebih utama ketimbang cuma bicara. Jamaah manakib hadir tiap malam minggu ini lebih utama ketimbang cuma ngomong. Bicara soal istiqomah itu gampang, tapi melaksanakan istiqomah tak segampang untuk bicara. Kiai sendiri kadang gampang ngomong istiqomah, tapi belum tentu dia bisa istiqomah kayak jamaah manakib. Ini luar biasa. Kiai bukan, ustaz bukan, tapi bisa Nah, jadi istiqomah itu pilihan, ya, kehendak dari Allah. Tanpa kehendak dari Allah sulit menjadi orang istiqomah. Karena istiqomah itu ainul keramat. Istiqomah itu jiwa daripada kekeramatan. Orang wali itu keramat, jiwanya adalah istiqomah. Dan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kenyelenehan apa namanya? Ya, keanehan-keanehan. Lebih bagus dari 1000 keanehan. Kekeramatan itu istiqomah. Maka dari itulah saya bersyukur dan kalian juga harus bersyukur, ya. Bahwasannya Allah berkehendak kepada kita sampai detik saat ini kita bisa istiqomah. Bahkan jamaah orang tuanya sudah gak ada, dilanjutkan oleh anaknya. Dan sungguh tidak mudah seperti apa yang kita lakukan kalau tidak benar-benar sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebagaimana Ki Salim bilang, ya sini ke sini kita. Semua itu takdir dari Allah. Alhamdulillah. Hidup jamaah manakib. Oleh karena itu jangan cuma ibadahnya yang istiqomah, jangan cuma doanya yang istiqomah, jangan cuma wiridannya yang istiqomah, tapi keyakinannya juga istiqomah, syukurnya juga istiqomah. Apa tuh istiqomah? Konsisten atau kontinu, terus menerus, ya. Dalam keadaan senang atau susah selalu bersyukur kepada Allah. Betul nggak begitu? Tadi saya ngobrol juga sama Profesor Hasanuddin. Kadang ketika seseorang ditimpa dengan kesulitan, lalu orang mencari jalan keluar dengan berbagai macam pola. Ada yang cari jalan keluarnya datang ke macam-macam lah, ya. Kadang minta amalan ini, minta amalan itu. Kadang bisa keluar dari kesulitan, sholat hajat, sholat tahajud, macam-macam. Padahal dari semua itu intinya cuma pengen keluar dari kesulitan. Makanya kita jangan membohongi diri kita sendiri. Ibadah semata karena Allah. Betul. Sholat duha karena, sholat tahajud karena, apalagi sholat wajib juga karena. Semua karena Allah, bukan karena kesulitan yang kita hadapi. Kalau dulu karena itu, oke lah itu dulu.
Sekarang harus dirubah supaya ada peningkatan. Datang ke kiai biar hidupnya tambah bagus ininya. Tidak, datang ke kiai dengan niat supaya juga bisa dekat kepada Allah. Betul nggak gitu? Orang kalau sudah dekat, sudah keanggap kepada Allah, nggak ada yang nggak bermanfaat. Semua yang dipegang ada manfaatnya. Orang kalau sudah pratu, ngerti pratu ya? Pratu, kalau orang Madura pratu, kalau jadi orang Jawa tuh, kepake ya. Kalau sudah kepake kepada Allah, wes pratu, wes apa ya? Apa bahasa Indonesianya? Payu laku ya. Kalau sudah laku kepada Allah, apa yang dipegang itu laku. Apa yang dipegang itulah. Contoh, orang udah laku kepada Allah, datang ke kiai. Kiai, saya datang minta doa, saya mau tanam jagung, mau tanam ini, tanam itu, minta barokah doa. Ya tunggu sebentar, diambilin tai kambing, taruh tiap pojok di sawah kamu. Seneng nggak yang dikasih? Alhamdulillah. Dikasih tai kambing ngomong betul nggak? Padahal dikasih tai. Nah, kalau cuma ini saya jauh-jauh dari Jakarta, dari Bogor, dari Indramayu datang ke Abah cuma tai kambing. Di kampung saya banyak cuma tai kambing kan gitu. Tapi bukan masalah tai kambingnya yang jadi persoalan di sini. Yang ngasih itu siapa? Betul kan? Kalau yang ngasih tai kambing Syehana Khalil Bangkalan, wah bisa jadi barokah beneran itu ya. Tapi kalau kamu yang ngasih Khalil tetangga kamu bisa berantem itu. Apa yang membedakan? Padahal tai kambingnya sama. Kenapa kok berbeda dalam menanggapnya? Karena yang ngasih itu orang yang laku kepada Allah, orang yang keterima kepada Allah. Bismillahnya keterima, betul? Nah, disitulah bedanya, wahai jamaah. Oleh karena itu, saya dan Anda semua kalian itu wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah, dikenalkan, disambungkan oleh Allah kepada orang-orang sing pradu yang laku kepada Allah, yang keanggap oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Begitu diteksi tai kambing, dia cerita kemana-mana. Benar nggak? Betul? Dikasih jembut. Iya kan? Dikasih jembut karena yang ngasih itu kiai. dikasih jembut memek. Saya itu cuma niru, ya kan ya? Tahu tuh mak. Guru saya, Kiai Ma'ruf itu cerita bahwasanya ya As'ad itu punya santri, ya, punya santri ngelamar anak seseorang, ya karena santri memang satu orang nggak punya, yang kedua nggak ganteng, gitu loh. Berarti kalau nggak ganteng, ya nggak jelek-jelek amat pokoknya, sedang-sedang saja lah, ya. Yang dilamar cantik, orang berada lagi. Begitu ngelamar ditolak, nangislah kepada Yai Asbilan. Sebagai guru tidak terima, ya. Cetang santri tolak, dan santriku ditolak. Tidak terima Yai, diambilkan jemputnya. Ini kata Yai, mak, berapa lembar? 1 lembar. Waktu itu saya masih mondok, mendengarkan cerita Kiai gitu. Berpikir saya, jemputnya saja bisa hebat, apalagi orangnya. Padahal jemputnya kan ikut wiridan. Jemput belum memek. Karena sudah peratu kepada Allah, saya jemput-jemputnya udah laku. Jadi sekarang gimana supaya laku kepada? Nah, itu aja. Betul ya? Udah. Akhirnya disuruh sama ya Asad, dong. Ayo berpertariknya di Mumbrah. Tong, ini kamu bakar. Ya terang-terangan dikasih kelihatan gitu. Kamu bakar, lurus di depan rumahnya. Niat makmum Joni Yae, tak nguber dia king nguber. Nah, apa jawab biaya fulan binti fulan, supaya pulas ada dari sengkok gitu. Apa yang terjadi?
besoknya didatengin sama pelatihnya, dipopoh kalau sama dulanya itu. Bukan cowoknya yang lamar, justru ceweknya yang lamar. Ini setengah daripada karamannya seorang Yai As'ad. Saya kan tidak tahu kalau mau jadi kiai. Ya. Ketika yang pernah abah cerita, ketika ada seseorang itu nikah sudah 2 tahun tapi nggak pernah dikasih, datang ke abah juga mikir, waktu itu masih ngontrak abah itu, ya baru-baru belajar jadi kiai lah, kiai. Masih dikontrakan itu, ada tamu minta doa supaya dikasih sama istrinya. Loh, saya kan tidak pernah belajar ilmu begituan. Kali ini ilmu kalau dia nikah dan dikasih sama istrinya, doanya ini, ilmunya ini. Saya nggak ada di situ. Lurus-lurus saja. Begitu datang menceritakan itu, saya berpikir mau dikasih apa? Mau dibacain apa? Betul enggak? Mau dikasih amalan apa? Ini soal hati, dan hati itu milik Allah. Hanya saya masuk ke dalam mikir, mungkin pikiran dia, wah ini mau ritual khusus kali kan gitu. Padahal saya di dalam mikir, mau dikasih apa ya? Tiba-tiba saya ingat ceritanya Yai Ma'ruf Siddiq, Abah Ma'ruf, yang menceritakan tentang Yai As'ad tadi. Ntar dulu dia menjemput dulu. Buru amat kejemput, nyampe juga nanti kejemputnya. Dikasih jemput Ya, walaupun ini sudah pernah saya ceritakan, kan tidak ada salahnya saya ceritakan lagi. Barangkali ada yang belum tahu, biar tahu. Kalau yang sudah tahu, biar tambah mantap bahwa barokah itu ada. Dengan apa? Keyakinan. Betul? Hanya saya mikir, cebok nggak bau. Dahnya kan apa? Tahu dari Cirebon, Pak Motor, bulan puasa. Hanya saya ingat, loh, ini kan sama ceritanya. Kalau ini ngelamar ditolak dulu, ini kan sama, sudah nikah cuma nggak pernah dikasih, mintakan ditolak juga ini. Nah, akhirnya saya ambilin. Sama saja lah. Memang ini bukan jemputnya ya, tapi saya ya Allah. Saya bayangkan, saya ingat ceritanya, ya Ma'ruf, saya ingat itu, ya Allah, saya makmum, doa dan jemputnya, ya As'ad. Saya campur. Kan sana satu lembar, dapat saya satu. Pedes juga sih ya. Begitu satu lagu saya. Kayaknya kurang nih. Kayaknya kurang banyak, gitu kan. Biar agak mantep lah gitu kan ya. Ya beda tuh ya. Sambil lagi ya cukup botak dikit lah gitu kan. Saya bener kan? Ya. Coba, yang pedes siapa? Yang sakit siapa? Nah, inilah yang namanya cinta itu rela menderita tapi demi kebahagiaan orang yang dicintai. Hanya saya ambil banyak. Ngomongnya dia. Saya bungkus. Dulu kan saya masih Itu rokok. apa yang itu? Apa papir rokok itu loh, ya kan ada aluminium itunya, ya aluminium foilnya saya tutup, saya bungkus pakai itu, saya rapetin, saya keluar, Mas sini dekat, ini nanti kira-kira nyampe di rumah jam berapa? Insya Allah jam 2:30 nyampe Pak Ustadz. Oh ya sudah, berarti masih sempat sahur ya, sempat Pak Ustadz 2:30. Nah pikiran saya ngomong begitu, mungkin pikiran dia tuh sahur-sahur gitu ya. Nah ini nanti sampean bakar di bawah tempat tidur. Begitu sampean masuk, istrinya tidur, kamu bakar di bawah tempat tidur. Jadi dulu kalau minta itu, saya bilang pernah, kenapa gak dipaksa aja, perkosa gak apa-apa sih. Istrinya sendiri kok, kan boleh ya? Boleh kok, istri sendiri. Gak bisa, Pak Ustadz. Kok gak bisa ya, perkosa aja. Pakai celana lek itu double-double. Wah gimana mau buka? Satu aja susah bukanya di double-double. Nah, udah. Situ langsung mesra dia. Saya kasih tahu itu udah kamu bakar di bawah tempat tidurnya. Doanya saya ajarin Bismillahirrahmanirrahim. Saya ajarin kayak tadi itu ya. Mau doanya, Ustadz saya bilang gitu kan ya. Waktu masih dipanggil Ustadz saya. Makmum doanya Ustadz, doanya Kiai.
Saya nggak sebut Kiai Asad, pokoknya bayangin saya aja, saya bilang. Saya yang membayangi Asad kan gitu. Habis itu dapat 3 hari dan jangan kamu buka-buka ya Mas gitu kan. Kalau dibuka saya nggak tanggung jawab, khasiatnya hilang. Kenapa? Wah ini kalau dibuka nanti gua jemput kurang ajar tadi kan saya. Takut balik lagi gebukin saya, repot urusan ini gitu kan. Udah. Akhirnya setelah 3 hari datang lagi, pas habis buka itu datang, tapi agak deg-degan juga Mbak ya. Waduh, jangan-jangan ini nanti dia buka, tapi mukanya nggak kelihatan garang gitu kan ya, kayak sumringah. Udah, hanya singkat cerita. Alhamdulillah Pak Ustadz, pertama saya minta maaf telah ganggu waktunya. Kedua, saya mengucapkan terima kasih atas doanya Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, benar kata Pak Ustadz, saya pulang sahur Pak Ustadz. Maksudnya, ya gini Pak Ustadz, setelah saya bakar itu istri saya masih tidur. Nggak tahu setelah bangun itu Pak Ustadz, setelah bangun kita habis sahur, istri saya minta katanya. Boleh Pak Ustadz, saya apa-apa bebas. Saya bilang, waduh ini 2 tahun nggak dikasih, pokoknya seru ini sudah. Terus, mohon maaf Pak Ustadz, saya sampai nggak puasa tuh ya. Waduh, didobel-dobel ya. Dengan kenal. Ngomongnya jemput tuh bang. Ya, syukurlah kalau begitu, tapi boleh saya tanya Pak Ustadz, apa waktu saya bakar yang kertas di dikasih Pak Ustadz itu kok baunya kayak rambut kebakar Pak Ustadz? Apa saya bilang, masa itu jemput saya masa gitu? Saya ngomong, Itu jimat dia. itu setan yang kebakar dan setan tuh kan bulunya panjang-panjang. Oh gitu, iya. Ya kalau ustaznya ngomong kan percaya aja udah ya. Apalagi sudah tahu hasil. Nah ini setengah dari apa? Wasilah nyambung ya, karena Jimat yakin. itu mah bah. Saya cerita waktu di Hibitung itu. Habis itu kan saya dulu kan saya tiap hari kan nemuin tamu ya. Kalau sekarang kan jarang. Apa nggak nemuin kadang dia? Ya masa paling hari Jumat kalau mau main-main ngobrol itu pun jarang ketemu. Kalau dulu kan tiap hari. Itu habis saya cerita itu banyak yang datang tuh jamaah. Saya cerita kan sudah lama tuh kejadian itu. Saya cerita saya sudah punya pondok. Abah, Kiai waktu itu belum dipanggil Abah, Kiai. Apa dipanggil Abah kali ya? Aku dipanggil Abah sudah. Ya, Abah Romo tapi ya. Abah, saya mau minta ini ya Abah. Minta apa? Minta jemput Abah. Ini kalau minta semua habis jemput saya. Banyak yang minta dulu, nggak ada dan saya cukur gitu. Ada yang minta jemput lagi. Itu saya cerita berarti yakin itu ya. Udah pakai punya sendiri aja mampu gitu. Ini saya mau tanya, apa saya hebat? Oh tidak, betul nggak? Apa jawabannya? Tidak, makmum. Ya, ini namanya wasilah sama di zaman Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu memberikan petuah ke santrinya di pinggir sungai Berantas itu ya, sungai Berantas, sungai Bengawan Solo ya, sungai Berantas, Bengawan Solo. Di sungai Berantas ya. Taruh, sungai Berantas. Terus gitu ngasih wejangan, wahai santri-santriku, wahai murid-muridku. Nah, dikala di pinggir hutan, di hutan, Sunan Kalijogo memberikan wejangan, ada orang agamanya Hindu sedang mencari kayu. Nah, ketika Sunan Kalijogo memberi wejangan, dia mendengar dan memandang sambil sembunyi. Wahai santri-santriku, kalau kalian yakin kepada Allah, lalu apapun yang kalian meminta, kalian bilang Bismillah, kalian baca Bismillahirrahmanirrahim, mantep nancep kepada Allah, lalu kamu minta, Gusti saya minta ini minta itu, maka Allah akan kasih. Nah yang itu tuh ngerekam. Jadi kalau kamu yakin kepada Allah, kalau kamu inginkan sesuatu, kamu tinggal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mantep nancep kepada Allah, lalu kamu sebut apa yang kamu mau, maka Allah akan kasih apa yang kamu minta. Nah, dia mendengarkan. Suatu ketika sebagaimana biasa dia mencari
mencari kayu. Lalu hujan besar, hujan lebat, sehingga sungai Berantas itu banjir dan dia tidak bisa pulang karena sungainya, jembatannya ke bawah, tidak bisa nyebrang dia. Akhirnya dia ingat kepada Sunan Kalijogo ketika memberikan wejangan kepada santrinya. Oh iya, tidak ngomong Sunan itu, oh iya, ndak Kiai itu, oh iya, Sunan itu pernah bilang, gitu loh. Kalau kamu yakin kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah dengan kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, dia ingat. Lalu dia baca Bismillah dengan membayangkan wajahnya Sunan Kalijogo. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang, iya, Sunan itu pernah cerita. Bismillah, kalau menginginkan sesuatu minta kepada Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mantep nancep, saya minta seberangkan saya ya Allah. Dia membayangkan wajahnya Sunan. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Mantep dia. Mantep. Ya Allah, seberangkan saya. Melek ada di seberang. Nah, padahal agamanya dari apa itu? Itulah keyakinan. Itu adalah wasilah. Betul? Jamaah juga begitu kalau kita ajarkan, ya. Jangan nyelonong sendiri. Kalau nyelonong sendiri, bacaannya sama, nilainya nanti yang berbeda. Betul apa betul? Betul. Makanya sampai saya ajarkan, udah gini aja. Bahkan Abah sendiri mau sholat, mau wudhu, ya mau mimpin zikir, kayak gini. Apa niat saya? Ala niati, saya sebut. Ala niati syekhona, saya sebut niat saya makmum niatnya guru. Wala niati Sultan Aulia Syabdul Qadir Jilani. Wala niati Nabi Muhammad SAW. Niat saya makmum niatnya Syabdul Qadir. Niat saya makmum niatnya Rasulullah. Apa niatnya Rasulullah? Ya sholat segala macamnya Allah yang lebih tahu. Yang jelas kalau niatnya Syabdul Qadir nggak sampai, nggak terima, Allah nggak bakalan jadi wali. Itu aja saya. Betul? Karena innamal a'malu, sahnya amal tergantung dari ini, sahnya amaliyah pun juga tergantung dari ini. Oleh karena itulah wahai jamaah manaqib, saya bilang saya mau sholat, sebelum masuk niat sholat bukan langsung gitu Bismillahirrahmanirrahim, Allah ala niati Sultan Aulia Syabdul Qadir Jilani wa ala niati Nabi Muhammad SAW, baru usolli, masuk niat sholat. Wudu juga gitu. Niatnya ke situ. Saya mau nikah pun niat saya ke situ. Ya, Allah yang ngasih keinginan saya, Allah yang ngasih takdir ke saya. Niatnya saya makmum aja. Ikutnya apa? Syabdul Qadir kawin niatnya apa? Nggak usah pakai alasan yang nego-nego. Abah, saya minta doa, saya mau nikahin si A, si B untuk jadi istri saya. Karena dia punya anak yatim, aku pengen nolong anak yatim. Udah, atau sama-sama sih lah. Anak yatim masa banyak dikawinin. Jangan anak yatimnya dijadikan Allah. To the point aja. Makanya kemudian ya Allah sambungkanlah ruhku, ya, dengan ruhnya Syabdul Qadir, sambungkan ruhku dengan ruhnya Rasulullah, supaya ruhnya Rasul nyambung kepada Allah. Betul gak? Betul apa betul? Oleh karena itulah wahai jamaah manaqib, semoga saya dan seluruh jamaah yang hadir malam ini atau di mana saja jamaah manaqib berada, Jamal Baghdadi, Allah kumpulkan, Allah sambungkan ruhnya dengan ruhku, bersama Allah sambungkan dengan ruhnya Syabdul Qadir Jilani, Allah sambungkan dengan ruhnya Rasulullah, sehingga di dunia kita kumpul, di akhirat juga kumpul dalam barisannya kekasih Allah sebagai santrinya Syabdul Qadir Jilani, sebagai umat Rasulullah. Al-Fatihah. Hidup jamaah manaqib. Malam minggu besok
Kliwonnya lagi. Oh. Agustus September tuh nggak ada Kliwon, ya. Adanya di bulan Oktober, minggu Kliwon itu. Nah, pas Oktober itulah kita haulnya. Nanti yang mau ikutan haul dimulai dari malam minggu Kliwon besok. Nanti kita bagiin itunya apa namanya tuh? Amplop. Ya, bukan kupon apa? Buat ngisi itu loh, ya. Siapa yang mau diholin, ya. Amplop apa? Sudah ada mau lomba apa? Hati. Berpuk. Saya pengen lomba imaman akib kayak itu, lomba gebuk bantal gitu lah. Betul Pak. Dalin Pak Imam Lakib. Kan keren. Di mana lombanya, Pak? Tuh di kolam nanti, di atas kolam. Begitu dipukul jekur nyungsep gitu. Kayaknya seru kayaknya. Waduh, kiai gebuk bantal gitu. Gak apa-apa juga sih. Hadiahnya juara 1 janda usia 21 tahun. Kayaknya daftar nih mami ini. Mundur. Nanti bikin jalan sehat aja ya. Ya, Dari Pak. sini ke Yang mulai numi lupi. ke Tugu itu balik lagi. Coba coba. Ya, hadiahnya mobil. Gak apa-apa, Mobil mobil lewat. kijang tahun 90 kan gak apa-apa ya. Hadiahnya mobil lewat. Ya gak apa-apa lah. Nah, yang penting ada rodanya. Bikin jalan sehat. Hari apanya gitu. Pokoknya bikin semeriah mungkin lah acaranya itu. Karaoke masih perlu nggak karaoke itu? Karaoke Bah. Hah? Karaoke. Apa diganti aja? Perlu juga buat rame-rame malam ya? Enggak Bah, karaoke aja kayak dulu Bah. Biar ada buat tontonan gitu. Iya. Karaoke lagi Bah. Gerah ya? Gerah nggak? Ya, gerah Bah. Jangan Mau dingin nggak? Enggak. Ademan Bah. Jangan. Hujan deh. Jangan Bah. Ademan. Saya ngobrol sama profesor itu, Prof. Ketika kebanyakan orang, ketika dia ditimpa dengan kesulitan, lalu minta kepada Allah dikeluarkan dari kesulitan, oke, tidak masalah. Tapi kalau orang sudah mencapai tingkatan makrifat, ya, mencapai tingkatan kasab tajrid, tidak perlu itu sudah. Justru ketika diberi kesulitan, disitulah Allah akan berikan ditunjukkan kemudahan. Tujuan mana yang benar? Ya Allah, ketika engkau diberi kesulitan, ya Allah, berilah saya ridho. Relakan hatiku menjalani apa yang kau takdirkan kepadaku. Itu baru benar. Benar enggak? Itu bagus. Jadi kan tidak ada penolakan di situ. Ya Allah, saya tidak meminta kepadamu kesulitan, tapi kesulitan yang saya hadapi adalah datang dari engkau. Kau yang berkehendak, maka relakan hatiku dengan apa yang telah kau berikan kepadaku ini. Dan engkau pernah bilang, ya Allah, fa inna ma'al usri yusra. Itu pasti. Kalau kamu diberikan kesulitan, pasti kau akan menemukan yang namanya kemudahan. Ketika kau diberikan penderitaan, pasti kau akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Yang penting katanya Kisah tadi, semua sudah kehendak. Ketika dikasih penderitaan, jangan berkeluh kesah. Ketika dikasih kesulitan, tidak usah mencari kambing hitam. Ngerti kambing hitam? Ya, usahanya macet, nyari salahnya orang yang disalahkan. Betul? Sudah kembalilah kepada Allah. Karena Allah yang menutup, Allah yang membuka, Allah pula yang menutup. Betul? Allah yang memberi, Allah pula yang mengap. Kita tidak punya apa-apa. Betul? Punya apa kita? Ya, Allah yang membuka, Allah pula yang menutup. Apa yang kita punya adalah apa yang Allah beri. Kita kalau nggak diberi Allah, kita nggak punya apa-apa. Sholat kamu nggak punya, amal kamu nggak punya, ilmu kamu nggak punya. Biar kamu belajar kayak apapun, kalau nggak dikasih ilmu sama Allah, tetap kamu tidak akan memiliki ilmu. Betul? Betul?
Jadi apa yang kita punya adalah apa yang Allah beri. Apa yang kamu punya? Apa yang aku punya saat ini? Kau punya kesulitan saat ini, itulah Allah memberi kepadamu. Tapi untuk apa Allah kasih kesulitan? Karena Allah ingin tunjukkan kepadamu kebenaran yang apa Allah firmankan bahwanya fa innamal usri yusra itu benar adanya. Betul? Bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan, bersama hinaan itu ada kemuliaan. Jadi kalau kamu ingin mulia, jangan takut dihina orang, jangan marah dihina orang. Ya, Rasulullah, siapa Rasulullah? Seorang Rasul. Ya, kalau beliau mau apapun Allah kasih. Tapi ketika diludahi Rasulullah tidak marah. Betul? Jadi kalau kamu ingin mulia, ya kamu harus mau menerima. Kalau mau menerima hinaan. Kalau kamu ingin sukses, ya jangan pernah mengeluh ketika dikasih kesulitan. Kalau kamu ingin berhasil, jangan mengeluh ketika dikasih kegagalan. Karena dari gagal itulah Allah akan tunjukkan keberhasilan kepadamu. Kalau kamu tidak berkeluh kesah. Cuma kebanyakan orang kan tidak gitu. Begitu dikasih kesulitan, yang ada ngeluh aja. Kesana kemari, ya, yang diceritakan kesulitannya. Datang ke saudara, yang diceritakan hutangnya.